Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, halo adik-adik. Nah, dalam video kali ini Kak Ari akan membahas soal latihan bab 2. Nah, mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini juga nanti kira-kira keluarga ya waktu PTS atau penilaian tengah semester. Yuk kita simak. Nomor 1. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Nah, apa ilmunya? Genetika bukan. Genetika itu tentang pewarisan sifat. Biokimia tentang reaksi-reaksi kimia ya. Nah, epistemologi juga bukan. Nah, jadi jawabannya yaitu taksonomi adik-adik ya. C. Ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup yaitu taksonomi. Lanjut nomor 2. Berikut adalah beberapa kegiatan makhluk hidup. Nah, yang pertama berevolusi, tumbuh, berpindah tempat, bernapas, dan berkembang biak. Kegiatan yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup adalah, nah kita bisa lihat ya, berevolusi ya, makhluk hidup bisa berevolusi dengan waktu yang lama. Tumbuh pasti makhluk hidup itu, setiap makhluk hidup tumbuh. Dapat berpindah tempat, tidak semua makhluk hidup dapat berpindah tempat ya. Kemudian bernapas ya, makhluk hidup itu memerlukan oksigen ya. Kemudian berkembang biak, betul, karena memperbanyak keturunannya. Jadi jawaban yang ada nomor 3-nya ini salah ya. Nomor A 1, 2, 3 berarti ada 3-nya salah. Ini juga ada 3-nya salah. Ini ada 3-nya salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D 2, 4, dan 5, yaitu tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Lanjut ke nomor 3. Gambar di bawah ini menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu, nah di mana di sini ada gambar ya, bayi, kemudian anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Nah, ini merupakan ciri makhluk hidup yaitu bergerak bukan, tumbuh dan berkembang ya. Nah, ini gak usah diragukan kalau udah ketemu jawabannya. Jadi, ciri adalah cirinya itu tumbuh dan berkembang. Lanjut ke nomor 4. Salah satu ciri kingdom atau dunia Monera adalah, Monera ini adalah dunia bakteri ya. Yang pertama mengalami metamorfosis tidak sempurna, bukan. Berkembang biak dengan cara kawin, enggak. Kemudian tidak memiliki inti sel sejati atau prokaryotik. Nah, ini dia. Jadi bakteri ini kebanyakan tidak memiliki inti sel sejati ya. Jadi jawabannya adalah C. Yang D juga salah karena ini bakteri bukan bernapas dengan paru-paru. Jadi tidak memiliki inti sel sejati atau prokaryotik. Nomor 5, yang bukan merupakan dasar klasifikasi makhluk hidup. Nah, adalah yang pertama, persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Ini betul. Ciri bentuk tubuh, morfologi, dan alat dalam tubuh, anatomi. Ini betul. Manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya, ini juga betul. Nah, yang nomor D ya, opsi D, bergerak, beradaptasi, dan bereproduksi, ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup ya, bukan merupakan dasar dari klasifikasi. Jadi jawabannya adalah D, bergerak, beradaptasi, dan bereproduksi. Lanjut ke nomor 6, yang bukan merupakan ciri dunia fungi atau jamur adalah, nih fungi atau jamur ya. A. Reproduksi dapat berlangsung secara vegetatif dan generatif. Ini betul. Kemudian B. Secara umum berkembang biak dengan spora ya. Secara umum biak memiliki klorofil. Jamur itu tidak memiliki klorofil ya. Klorofil ini terdapat pada tumbuhan yang mengandung pigmen hijau. Kemudian hidup sebagai sapropit ya, bisa sebagai sapropit juga. Jadi jawaban yang tepat yang bukan ciri jamur ini adalah C, yaitu memiliki klorofil. Jadi jamur tidak memiliki klorofil. Nomor 7, yang merupakan ciri-ciri tumbuhan berbiji tertutup. Nah, adalah struktur tubuh seperti akar, batang, dan daun telah sempurna. Kemudian berakar tunggang, kemudian batang tubuh tegak bercabang-cabang, kemudian D, bakal biji terlindung daun buah. Nah, jadi ingat ketika kalian melihat soal tumbuhan berbiji tertutup, di mana tertutup ini ingat ya, bijinya tertutup atau terlindungi dengan
daun buah. Nah, jadi jawabannya adalah D. Bakal biji terlindungi daun buah. Lanjut ke nomor 8. Berikut merupakan golongan dunia tumbuhan atau plante. Ini tumbuhan ya, kecuali A. Ganggang hijau biru, B. Lumut, C. Paku-pakuan, dan D. Tumbuhan berbiji. Nah, lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji merupakan golongan dari dunia plante atau tumbuhan. Sedangkan ganggang atau alga ya, alga hijau biru ini merupakan kelompok dari kingdom Protista. Jadi jawabannya adalah A. Ganggang hijau biru. Lanjut ke nomor 9, berikut termasuk kelompok hewan avertebrata. Nah, avertebrata ini yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, di sini ada paus, ada burung, cacing tanah, beruang. Nah, paus apakah memiliki tulang belakang? Ya, memiliki. Burung juga memiliki. Cacing tanah ini tidak memiliki tulang belakang. Jadi jawabannya adalah C. Cacing tanah termasuk kelompok hewan avertebrata yaitu Annelida ya. Jadi jawabannya C. Lanjut ke nomor 10. Bakteri ada yang menguntungkan namun ada pula yang merugikan manusia. Nah, contoh bakteri Mycobacterium tuberculosis menyebabkan TBC ya, menyebabkan penyakit TBC. Termasuk ke dalam kingdom apakah ya? Bakteri ini termasuk ke dalam kingdom apa nih? Si Mycobacterium tuberculosis ini. A. Monera, B. Protista, C. Fungi, D. Plantae. Monera ya ini adalah bakteri. Kalau Protista ini alga, kalau fungi ini jamur, Plantae tumbuhan. Jadi jawabannya adalah A. Monera atau bakteri. Lanjut ke nomor 11, tujuan klasifikasi makhluk hidup. Nah, tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut, kecuali A. Mempermudah kita mempelajari dan mengenali beragam makhluk hidup. Ya, betul. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, ini juga betul. Kemudian C. Mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia, ini betul. Dan D. Agar makhluk hidup di tiap daerah mempunyai nama yang unik. Nah, ini bukan ya tujuan dari klasifikasi ya, karena nama-nama yang dinamai kepada makhluk hidup itu biasanya berdasarkan genus dan biasanya di akhirnya ada spesies atau penemu dari spesies itu. Lanjut ke nomor 12, bagaimana cara hewan cumi ya, ini di laut ya, cumi beradaptasi untuk lolos dari kejaran pemangsanya. Contohnya dikejar oleh ikan-ikan pemangsa, ikan hiu ya, pemakan daging itu. A. Berpura-pura mati, B. Mengeluarkan zat tinta, C. Memiliki racun di tentakelnya, kemudian D. Tubuhnya berubah warna. Nah, kalau cumi ini beradaptasinya untuk lolos yaitu dengan mengeluarkan zat tinta untuk mengelabui si pemangsanya atau predatornya gitu. Lanjut ke nomor 13. Untuk pengelompokan makhluk hidup dapat menggunakan ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup tersebut. Nah, ciri yang umumnya digunakan sebagai dasar pengelompokan adalah ciri dasar ya. Habitat ini juga bisa dikelompokkan tetapi bukan dasar ya. Reproduksi bisa tapi bukan dasar dari pengelompokan makhluk hidup. Alat gerak juga sama, bukan dasarnya tetapi yang menjadi dasarnya yaitu melalui struktur tubuh ya atau morfologi dari spesies tersebut gitu. Nomor 14, memiliki selaput inti, berkembang biak secara kawin dan tak kawin, kebanyakan bersifat heterotrof, merupakan ciri kingdom A. Protista, B. Monera, C. Fungi, atau D. Animalia. Nah, Protista ini ada juga yang autotrof, berarti salah ya, salah. Kemudian Monera, nah ini Monera betul karena bersifat heterotrof, bisa secara kawin dan tak kawin. Nah, Fungi juga ini bukan ya, bukan jawabannya. Animalia juga bukan. Jadi jawabannya adalah B. Monera. Euglena kurang cocok jika hanya dimasukkan dalam Animalia karena Euglena juga memiliki ciri yang dimiliki oleh tumbuhan, yaitu cara makannya autotrof, B. selalu bergerak, C. cara hidup berkoloni, dan D ya, maksudnya nih D, cara makannya heterotrof. Nah, jadi Euglena juga bisa menghasilkan atau
melakukan fotosintesis dengan pigmen klorofilnya gitu, dengan klorofilnya. Nah, jadi apakah ciri-ciri tersebut? Yaitu cara makannya autotrof ya. Jawabannya adalah A. Nomor 16, lumut kerak merupakan tumbuhan A. Hasil hidup bersama jamur dengan ganggang, hasil simbiosis antara jamur dengan lumut, gabungan antara tumbuhan paku dengan jamur, HD. Hasil hidup bersama antara dua jamur. Nah, di mana lumut kerak ini merupakan hasil hidup atau simbiosis antara jamur dengan alga atau ganggang. Nah, jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 17. Berikut ini termasuk kelompok tumbuhan tidak berpembuluh kecuali, nah, di sini ada yang tidak berpembuluh ya. Ini tumbuhan paku betul, lumut betul, jamur juga betul. Nah, karena ganggang ini merupakan protista ya, karena ganggang ini tidak termasuk ke dalam tumbuhan, biasanya dimasukkan ke dalam kingdom protista, maka jawabannya adalah A, yaitu ganggang. Kemudian tumbuhan berbiji terbuka dapat dijadikan sebagai tanaman hias nih, yang dapat dijadikan tanaman hias. Ada pakis haji, tusam, melinjo, damar. Kalau melinjo ini biasanya buahnya ya, buahnya dimakan gitu. Kalau untuk dijadikan sebagai tanaman hias itu yaitu pakis haji. Nah, pakis haji ini biasa ada di taman-taman kota ya, atau di taman di kebun gitu. Jadi jawabannya A, pakis haji. Nomor 19, burung termasuk dalam kelompok hewan berdarah panas, yang artinya, nah, di mana hewan berdarah panas ini suhu tubuhnya itu tetap ya, meskipun suhu lingkungan berubah. Jadi jika suhu tubuhnya yaitu 36 derajat, nah, suhu luarnya itu dingin, di bawah itu, tetapi si burung ini suhunya tetap, suhu tubuhnya itu, meskipun di luarnya itu berubah. Jawabannya adalah C. 20. Berikut ini yang bukan termasuk ciri tumbuhan dikotil ya. Dikotil yang pertama, yang bukan ya, dikotil ini akarnya tunggang betul, batangnya bercambang betul, nah, daunnya menjari, nah, ini bukan. Karena tumbuhan dikoti itu daunnya itu menyirip ya, jadi bukan begini. Kalau ini nih ini menjari ya, jadi seperti apa? Seperti singkong. Nah, sedangkan dikoti ini menyirip ini seperti ini. Nah, tuh adik-adik. Nah, berkeping dua juga betul. Jadi jawabannya adalah C. Jadi bukan termasuk ciri tumbuhan dikoti itu adalah daunnya menjari tetapi menyirip. Oke, sekian soal latihan mengenai bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Nah, jangan lupa juga ya ditonton video soal latihan materi yang lainnya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you di video selanjutnya. Dadah.